أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Para hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah, pada hari ini seluruh umat Islam di seluruh dunia merayakan Idul Adha, yaitu ibadah yang erat kaitannya dengan kisah perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan kisah-kisah lainnya yang dimuat dalam Al-Quran sangatlah tepat dijadikan pelajaran bagi kita semua, khususnya dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebaik-baiknya petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Allahu Akbar walillahil hamd. Betapa berat ujian dan cobaan yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam pada kala itu. Beliau terpaksa berselisih paham dengan ayahandanya. Beliau dibakar hidup-hidup. Beliau berpisah dengan keluarganya, dan beliau harus menyembelih anak semata wayang yang amat sangat ia cintai. Namun dengan asas keimanan, asas tulus, ikhlas dan taat dan patuh akan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabiullah Ibrahim alaihissalam akhirnya lolos dan lulus dalam melewati berbagai ujian dan cobaan tersebut. Lalu apa pelajaran atau hikmah yang bisa diambil dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini untuk kita ambil untuk menjalani kehidupan kita sekarang ini? Para hadirin yang dirahmati Allah, pelajaran pertama yang dapat kita ambil dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam ialah pendekatan diri demi cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam beberapa ayat Al-Quran disebutkan bagaimana usaha Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dimulai dari perenungan siapa yang patut ia sembah, karena pada masa itu orang-orang menyembah berhala. Tetapi dalam fikiran Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak bisa menerimanya, karena berhala tidak bisa berbuat apa-apa. Keberadaannya pun hanya dibuat oleh manusia. Lalu terlintas dalam pikirannya, apakah Tuhan itu binatang, apakah Tuhan itu bulan, atau apakah Tuhan itu matahari. Namun ketiga planet ini tidak bisa diterimanya juga, karena ketiganya terkadang ada muncul dan terkadang dia menghilang. Ia menginginkan Tuhan yang senantiasa hadir dalam fikirannya, hadir dalam hatinya, dan hadir dalam setiap perilakunya. Tak lain dan tak bukan ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dirahmati Allah, kehadiran dan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan suatu keniscayaan. Apalagi di masa-masa sekarang, di musim virus yang sangat mencekam ini, kita harus selalu optimis karena Allah Subhanahu wa ta'ala terasa dekat dengan kita, sebagaimana yang dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat Abu Bakar As-Siddiq tatkala ia dikejar oleh musuh kafir Quraisy. Hal ini berkaitan dengan janganlah kamu takut atau berduka cita, karena sesungguhnya Allah bersama kita.
Pertolongan Allah akan turun tatkala kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, pelajaran yang kedua ialah pengorbanan demi cita-cita yang luhur. Nabiullah Ibrahim alaihissalam dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membawa istrinya Siti Hajar dan anaknya Nabiullah Ismail yang baru dilahirkan ke suatu tempat yang sangat tandus. Secara naluri, seorang bapak tidak sampai hati untuk mencampakkan mereka di tempat yang tidak ada tanamannya sama sekali, tidak ada hewannya yang bisa ia perah air susunya, dan tidak ada seorang manusia pun yang bisa ia mintai pertolongan. Menghadapi pengorbanan ini, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana difirmankan dalam dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya." Ibrahim alaihissalam berkeinginan lembah Mekah itu aman dan subur. Pada ayat itu, kata aman didahulukan lalu disebutkan rezeki dari buah-buahan. Hal ini menunjukkan bahwa rasa aman adalah pondasi bagi kemakmuran suatu bangsa. Untuk mencapai cita-cita itu, Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersedia berkorban meletakkan istri dan anaknya di lembah yang gersang itu, lalu menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tertera dalam surat Ibrahim, yang artinya, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." Para hadirin yang dirahmati Allah, dalam ayat ini dijelaskan 4 tujuan Nabiullah Ibrahim meletakkan keluarganya di tanah yang tandus itu. Pertama, agar kelak manusia melaksanakan sholat atau ibadah di tanah haram. Kedua, agar orang-orang menyenangi untuk mendatanginya. Yang ketiga, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki antara lain dari buah-buahan. Dan yang terakhir, agar manusia mau bersyukur. Sekarang bisa kita ketahui bersama bahwa semua orang Islam yang ada di dunia ini ingin beribadah di Masjidil Haram. Mereka rela menunggu sekalipun antri sampai dengan berpuluh-puluh tahun lebih. Saat ini rezeki di sekitar Masjidil Haram, malah di Arab Saudi pun pada umumnya sangat melimpah. Para hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya pelajaran yang ketiga ialah cinta tanah air yang aman dan damai. Nabiullah Ibrahim alaihissalam secara eksplisit menyebut negeri yang aman sebanyak 2 kali dalam doanya. Ini menunjukkan bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam sangat merindukan negeri yang aman itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 136, "Wa idza qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat." Yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 35, "Wa idza qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina." Pada kedua ayat itu disebutkan kata balad dan al-balad, yang dalam bahasa Arab balad artinya kampung, kota atau negeri. Dalam Al-Quran tidak disebutkan konsep negara secara pasti. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan negara itu sendiri diserahkan kepada negaranya masing-masing atau diserahkan kepada masyarakatnya masing-masing. Yang dimunculkan dalam Al-Quran hanya adalah prinsip-prinsipnya secara umum, misalnya bermusyawarah, berkeadilan dan lain-lain. Pada ayat itu disebutkan bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam sangat menginginkan negeri yang aman dan makmur. Dengan demikian, marilah kita jaga bersama-sama
ke negara kita atau masyarakat kita. Mari kita jaga keamanannya, jaga keimanannya, dan jaga kemakmurannya negara kita ini, sehingga kita semua termasuk manusia yang bersyukur atas nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawati innahu